Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang kelima ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan ilmu pada masa kontemporer. Mari kita simak penjelasannya. Sejarah perkembangan ilmu pada masa kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pada hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Nah, yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Istilah kontemporer berasal dari kata Latin yaitu Aeon Temporarius yang berarti semasa atau hidup pada waktu yang sama. Yang membedakan zaman modern dan zaman kontemporer yaitu zaman modern dimulai sekitar abad 15, sedangkan zaman kontemporer perkembangan terakhir yang terjadi sampai saat ini. Zaman kontemporer ditandai dengan perubahan yang cepat di bidang teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, perkembangan ilmu kontemporer di Indonesia dari pengamatan masyarakat tradisional Jawa. Ada 3, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Abangan menekankan pentingnya animistik, kepercayaan kepada roh terdapat di dalam benda-benda alam, makhluk hidup atau fenomena alam. Santri yaitu menekankan aspek-aspek Islam dan priyayi menekankan aspek-aspek Hindu. Meskipun ketiganya merupakan struktur sosial yang berlainan, masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, perkembangan yang sangat masyhur ada di bidang rekayasa genetika yaitu teknologi cloning, merupakan proses menciptakan salinan genetik yang diidentik dari suatu organisme, sel, atau gen. Salah satu contoh adalah cloning domba Dolly 1996. Pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmut dari Scotland Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan Dr. Wilmut dikenal dengan ahli inti sel somatik, yaitu mengambil inti sel somatik dari jenis domba tertentu atau sebut misalnya domba A, untuk kemudian diinjek nisan ke dalam sel telur domba jenis lainnya, misalnya domba B. Sebelum injeksi dilakukan, sel telur tersebut sudah diambil terlebih dahulu inti selnya atau dikosongkan. Dengan suatu loncatan listrik, inti sel domba A akan berkembang dan membelah, dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Di-cloning dari sel dewasa menggunakan teknik transfer inti sel somatik atau SCNT. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu, dan setelah berbagai keberhasilan,
Teknik cloning yang telah pernah dilakukan para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Selanjutnya, pada zaman kontemporer, teknologi informasi menjadi tulang punggung dari berbagai aspek kehidupan. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyang komputer. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC yang dirancang oleh Eckert dan Moulton pada tahun 1951. Demikian komputer baru berkembang dan melahirkan inovasi. Komputer yang memasuki wilayah interaktif dalam bentuk internet berasal dari adanya kebutuhan militer sekitar tahun 1969. Internet pun terus berkembang sampai saat ini. Selanjutnya ada teori partikel elementer yang merupakan cabang fisika untuk mempelajari partikel-partikel terkecil yang menyusun alam semesta. Ilmu pun berkembang, sejumlah percobaan dilakukan, dan teori baru bermunculan. Ditemukan tahun atom bukanlah partikel terkecil. Partikel yang lebih kecil yaitu proton, elektron, dan neutron. Setiap kali lahir teori fisika atom, akan muncul percobaan di kemudian hari yang menghasilkan teori baru. Teori tentang partikel elementer menjadi dasar bagi penemu-penemu baru yang spektakuler. Kemajuan sains dan teknologi di bidang lain. Di zaman kontemporer, hampir seluruh aspek kehidupan mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Misalnya, di bidang teknologi komunikasi jarak jauh berawalan dari telepon, kemudian menjadi handphone. Dengan berbagai inovasinya yang membentuk semakin simpel, ringan, tidak hanya mengirim suara, tetapi juga gambar. Ilmu dan penemu-penemuan terus berkembang dengan sangat cepat, membuat manusia khawatir atau takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang sudah merasakan dalam kehidupannya, baik kehidupan material atau spiritual, seperti ketergantungan terhadap teknologi, kesenjangan sosial, dan perubahan pola hidup. Hal-hal tersebut dapat mengabaikan spiritual, dapat pula memunculkan konflik antar sains dan agama atau individualis yang mengabaikan kebutuhan spiritual. Kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsungan hingga saat ini mempunyai banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.